Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Abu Nawas? Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dianggap badut, namun juga dianggap ulama besar. Tokoh super lucu yang tiada bandingnya ini aslinya adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas, meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya, ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat yang digemari orang Arab. Ia juga pandai bersair, berpantun, dan bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad. Mari kita mulai cerita ulama besar sang penggeli hati ini. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan untuk mengubur jenazah bapaknya, sebagaimana adat bapaknya Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Qadhi Maulana. Qadhi adalah seorang penghulu. Tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati, dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud untuk mengangkat Abu Nawas menjadi Qadhi. Karena Abu Nawas dinilai Sultan sudah layak untuk menggantikan bapaknya. Tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal paknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang dan menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai Wasir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang. Si Wasir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata Wasir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya Wasir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah Wasir dan teman-temannya. Si Wasir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram, Sultan berkata, "Kalian bodoh. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja, tak becus. Ayo pergi sana, ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si Wasir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa, Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak pilon. Bahkan tingkah lakunya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda
Apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku, Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya. Dipukuli oleh tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu, dan aku satu. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Ya tentu, itu kan sudah menjadi perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya Tuanku Shah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukuliku sebanyak 25 kali tanpa suatu alasan apapun. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali? Berkata Abu Nawas, ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab-musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda. Tuanku, kata Abu Nawas, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua, satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar Tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Wah, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, saut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecatmu. Ampun Tuanku, saut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi Tuanku, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda Raja melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir Abu Nawas, Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak aku angkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya,
maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tidak layak untuk menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayangnya, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang, ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" "Benar bapakku." "Ceritakanlah sejujurnya. Bagaimana baunya kedua telingaku itu?" "Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk ya." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana atau ayah Abu Nawas. "Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak aku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang seperti ini. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid." Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindari agar tidak diangkat sebagai kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa oleh sang raja hanya untuk sekedar menjawab pertanyaan sang raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Itulah cerita episode pertama tentang Abu Nawas yang pura-pura gila. Hikmah dibalik semua itu ditujukan kepada seorang hakim. Jadilah hakim yang adil seadil-adilnya, karena semua perbuatan pasti ada balasannya. Nantikan cerita Abu Nawas episode yang kedua yang berjudul Abu Nawas mendemo Tuan Kadi Polan. Akhir kata, admin mendoakan semoga kita semua selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.